Saya hanya akan memberitahukan 5 dari sekian banyak bukti tentang dongeng yang sudah ada sebelum kelahiran Muhammad, dan dongeng itu diceritakan ulang di dalam Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan menjawab fitnah dari kaum Oten yang mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran ada dongeng. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya berani jamin Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang otentik dan kredibel dari Tuhan semesta alam, bukan Tuhan abal-abal, Tuhan yang manusia. Sahabat, na'udzubillah summa na'udzubillah, dalam keyakinan kita itu merupakan hal yang tidak logis apabila manusia berubah menjadi Tuhan. Ini sangat-sangat tidak logis kalau menurut terminologi agama Islam. Ini catat ya, menurut terminologi agama Islam. Tapi kalau misalkan menurut pendapat Oten atau ya siapapun itu, mungkin ya bisa jadi logis. Saya juga menghargai pendapat-pendapat yang demikian sahabat, walaupun ya tidak logis di agama kita. Baik sahabat, saya menemukan salah satu konten video di YouTube dari channel Oten tentunya sahabat, yang mengungkapkan bahwasanya dalam Al-Quran ada dongeng. Dia mengutarakan pendapatnya dan memberikan data menurut ya semampu dia sahabat. Kemudian mengatakan bahwasanya ada lebih dari 5 dongeng yang ada dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu alangkah baiknya kita mendengarkan dulu hujjah atau ya alasan opini mereka. Kemudian nanti kita akan menjawabnya dengan sebaik-baik jawaban. Maka oleh karena itu jangan lewatkan video ini sedetik pun, karena video ini sangat penting bagi menambah atau menebalkan keimanan Anda kepada Islam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, langsung saja ini dia cuplikan videonya. Saya hanya akan memberitahukan 5 dari sekian banyak bukti tentang dongeng yang sudah ada sebelum kelahiran Muhammad, dan dongeng itu diceritakan ulang di dalam Al-Quran. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mencatat informasi yang saya berikan dan buktikan sendiri apakah apa yang saya sampaikan benar atau salah setelah teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, yang pertama adalah kisah Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran surah 18 ayat 83 sampai 91. Tokoh Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Alexander Agung. Alexander Agung adalah seorang raja pagan dari Yunani yang menjajah sampai ke India. Tetapi kisah Zulkarnain yang pergi ke laut yang berlumpur hitam, tempat matahari terbenam, lalu pergi bertemu dengan orang-orang di tempat matahari terbit, berasal dari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Dongeng Alexander Romance ini dikarang oleh orang pagan Yunani sekitar abad keempat. Teman-teman yang muslim boleh berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung. Tetapi silakan teman-teman mencari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Jika teman-teman membuat ringkasan isi cerita dongeng Alexander Romance, maka isinya akan kurang lebih sama dengan ayat-ayat tentang Zulkarnain yang ada di Al-Quran.
Jika teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan Raja Pagan Alexander Agung, maka pada dasarnya teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan tokoh sejarah. Dengan kata lain, Zulkarnain adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan, seperti halnya Santa Claus adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan yang terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Santo Nicholas. Yang kedua adalah kisah Sulaiman di dalam Al-Quran surat 34 ayat 12-13. Sulaiman yang dimaksud di situ adalah Raja Salomo dari Israel yang membangun Bait Suci Yerusalem. Tetapi ide kisah Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membuat bangunan berasal dari dongeng yang berjudul The Testament of Solomon. The Testament of Solomon adalah dongeng yang dikarang oleh orang Kristen Yunani pada abad pertama. Kisah ini tidak pernah dianggap sebagai sejarah oleh Yahudi dan Kristen, karena kisah ini memang adalah dongeng. Yang ketiga adalah kisah petidur di dalam Al-Quran surah 18 ayat 9-26. Para petidur itu adalah orang-orang Kristen yang bersembunyi di gua sekitar Efesus untuk menghindari penganiayaan oleh pemerintah Romawi pada abad ketiga, karena pada waktu itu Kristen belum diakui sebagai agama. Mereka adalah tokoh sungguhan dan kejadian itu adalah sejarah. Tetapi kisah mereka bangun dari tidurnya sekian ratus tahun kemudian adalah dongeng yang dikarang oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob sekitar abad kelima. Teman-teman bisa dengan mudah mencari dongeng ini dengan judul The Seven Sleepers. Yang keempat adalah kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran surah 6 ayat 74, surah 19 ayat 42-49, surah 21 ayat 52-71, surah 26 ayat 70-95, surah 29 ayat 16-24, surah 37 ayat 83-98, surah 43 ayat 26, dan surah 60 ayat 4-5. Ibrahim yang dimaksud tentunya adalah Abraham yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kisah ayahnya Ibrahim seorang penyembah berhala dan Ibrahim dilempar ke dalam api berasal dari kumpulan dongeng Yahudi yang disebut Midras. Tepatnya di dalam Genesis Rabah 38.13 yang dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Hia bar Abba sekitar abad keempat. Yang kelima adalah kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30-34, surah 7 ayat 11-18, surah 15 ayat 28-40, surah 17 ayat 61-64, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dan surah 38 ayat 71-85. Kisah ini berasal dari dongeng apokrifa Yahudi yang dikarang sekitar abad pertama. Judulnya adalah The Life of Adam and Eve. Nah, jadi sekarang kita tahu 5 dongeng yang sudah ada sebelum Muhammad lahir dan dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tentunya masih ada dongeng-dongeng karangan manusia lainnya yang juga dikisahkan ulang di dalam Al-Quran, tetapi tidak kita bahas pada video ini. Contohnya, kisah Isa dan Maryam yang ada di dalam Al-Quran surat 3, 5, dan 19. Isa dan Maryam yang dimaksud tentunya adalah Yesus dan ibunya yang bernama Maria. Mereka jelas adalah tokoh sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi kisah kelahiran Maryam dibesarkan oleh Zakaria, diundi, di bawah pohon kurma, sampai Isa berbicara ketika bayi dan menciptakan burung dari tanah liat, berasal dari dongeng-dongeng apokrifa yang ditolak oleh gereja. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya argumen dari pihak Oten yang mengatakan ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah ya Ashabul Kahfi, kemudian ada kisah Nabi Sulaiman, itu merupakan dongeng dan lain-lainnya. Ada banyak dongeng menurut kaum Oten sahabat yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Maha suci Allah yang mengetahui yang sudah terjadi, yang mengetahui yang sedang terjadi, dan yang mengetahui yang akan terjadi sampai kiamat dunia. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran sudah menjelaskan jawaban dari fitnah ini, sahabat. Ini merupakan fitnah, ini merupakan dusta yang teramat nyata, sahabat. Baik, untuk menjawab 5 opini dari kaum Oten ini, sahabat, saya cukup mengutarakan satu logika sederhana, kemudian satu dalil. Dan dalil ini sebagai pendukung dari logika sederhana yang saya paparkan, sahabat. Jadi sangat imbang. Dalam artian saya cukup satu argumentasi untuk mematahkan kelima-lima argumentasi yang diberikan oleh si Oten ini, sahabat. Oleh video konten kreator ini, sahabat. Baik, sahabat. Yang pertama, secara jelas kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW Nabiul Ummiyu. Ummi artinya tidak bisa membaca. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Otomatis orang yang tidak bisa membaca, mustahil dia bisa menulis. Ini sudah sangat jelas, ini merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, mustahil Nabi Muhammad membaca karangan-karangan sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian Nabi Muhammad menulis dalam Al-Quran. Ini sangat mustahil. Karena kenapa? Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Ini merupakan hikmah dari Nabi Muhammad, Allah takdirkan tidak bisa membaca. Ini merupakan hikmah dari Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Masya Allah, saya semakin yakin, semakin optimis, semakin fix Islam adalah agama yang benar. Kemudian, sahabat, untuk mendukung argumen sederhana saya ini, sahabat, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, Nabi Muhammad tidak pernah menulis. Jadi saya akan mengambil satu dalil saja. Izinkan saya untuk mengutarakan satu dalil Al-Quran saja yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Baik, langsung saja kita bacakan artinya. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ini sangat jelas. Jadi dari sini Allah sudah tahu, Allah Maha tahu bahwasanya orang-orang setelah wafatnya Nabi Muhammad akan ragu apabila Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Mereka beranggapan Nabi Muhammad bisa saja menyalin cerita-cerita sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad bisa saja mengambil referensi sebelum datangnya Al-Quran. Jadi Allah Maha tahu, maka Nabi Muhammad Allah takdirkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Andai kata Anda bisa membuktikan Al-Quran ini mengandung dongeng dengan sumber yang kredibel, dengan hujjah atau alasan, dengan argumentasi yang tak terbantahkan, saya siap dibaptis. Sekali lagi saya ulang, andai kata Anda bisa membuktikan bahwasanya dalam Al-Quran ini mengandung dongeng dengan argumentasi yang kredibel, otentik, tak terbantahkan, saya siap dibaptis. Maka oleh karena itu mustahil Al-Quran bisa difitnah dengan cerita dongeng. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Nabi Muhammad tidak punya referensi lain selain daripada wahyu yang Allah berikan. Dalam ayat lain, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Untuk perkara agama, Nabi Muhammad tidak berkata menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, wahai kaum-kaum di luar daripada Islam, silahkan berpikir, teliti tentang Al-Quran. Anda kritis terhadap Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada Anda. Jadi tidak perlu ragu Anda untuk menerima Islam yang pada hakikatnya, karena Al-Quran tidak pernah terbantah. Al-Quran tidak memiliki revisi. Nah, tapi ada juga orang yang mengatakan di daerah lain cara bacanya berbeda. Misalkan di daerah kita wadduha, sedangkan di negara lain wadduha. Ini bukan Al-Qurannya yang berbeda. Ini dinamakan dengan qiraah sab'ah. Cara membacanya itu bisa saja berbeda menurut konteks dari kultur masyarakat.
Karena mereka tidak mampu membaca wadduha, jadi makanya Allah mengizinkan kita membaca dengan qiraah sab'ah yang disahkan oleh Rasulullah SAW. Ini pembahasannya sudah sangat melebar. Mohon maaf sahabat. Jadi kita kembali kepada pembahasan yang pertama. Al-Quran mustahil terdapat dongeng di dalamnya karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Ini sangat jelas. Saya membuktikan dengan pendekatan histori dan dengan pendekatan ayat Al-Quran itu sendiri. Anda bisa saja membantah ini dengan argumen apapun, tapi argumen saya yakin Anda tidak akan bisa mematahkannya karena didukung oleh sejarah dan didukung oleh kitab suci itu sendiri dan fakta yang terjadi. Ini membuktikan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar ada agama yang kurang benar, yang benar aja, yang benar sikit, tapi semua agama di luar daripada Islam salah total, bukan benar total. Hanya Islam yang benar total. Maka oleh karena itu sahabat, mari kita membuka hati, membuka diri, membuka pikiran untuk menerima kebenaran, bukan mengutamakan kemenangan. Saya tidak bermaksud mencari kemenangan dengan siapapun, tapi saya mengutarakan kebenaran yang ada dan bisa kita buktikan dengan akal sehat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba